Biasakan simak sampai selesai biar tidak gagal paham sehingga rakyat semakin cerdas dan tidak gampang dibodohi oleh para elit politik. IKN salah satu proyek paling ambisius Jokowi dengan anggaran yang fantastis dan janji menciptakan pusat pemerintahan modern. Proyek ini seolah-olah melupakan kenyataan di lapangan. Ekonomi yang melambat, utang negara yang kian menumpuk, dan kebutuhan rakyat yang mendesak. Apakah memindahkan ibu kota ke pulau yang minim infrastruktur dasar lebih penting daripada memastikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat? Pertanyaan ini terus menggantung tanpa jawaban yang memuaskan. Kemangkrakan IKN hanyalah puncak gunung es. Proyek infrastruktur lain seperti jalan tol yang kurang dimanfaatkan, pelabuhan yang sepi, atau bandara yang nyaris tidak beroperasi optimal menjadi bukti bagaimana pemerintah lebih sibuk mengejar pencitraan daripada hasil nyata. Semua ini dibangun dengan uang rakyat melalui APBN yang terus tergerus. Ironisnya, manfaat dari proyek-proyek ini lebih banyak dirasakan oleh segelintir elit dan korporasi besar dibandingkan oleh rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama. Tidak heran jika muncul istilah korupsi kebijakan untuk menggambarkan fenomena ini. Berbeda dengan korupsi konvensional yang berfokus pada pencurian uang negara, korupsi kebijakan lebih subtil tetapi dampaknya jauh lebih destruktif. Ketika kebijakan strategis dibuat tanpa perhitungan matang atau hanya demi kepentingan politik sesaat, seluruh bangsa yang menjadi korban. Setiap rupiah yang dihambur-hamburkan untuk proyek mangkrak adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Mengapa Jokowi tidak menjadi subjek utama penyelidikan? Jika pejabat-pejabat lain seringkali ditangkap KPK karena kebijakan yang merugikan negara, mengapa Jokowi dikecualikan dari pertanggungjawaban? Kepemimpinan adalah tanggung jawab, bukan tameng dari kritik. Sebagai arsitek utama dari kebijakan-kebijakan ini, Jokowi seharusnya menjadi pihak pertama yang dimintai klarifikasi. Namun, selama ini kritik terhadap pemerintahan Jokowi cenderung direduksi menjadi sekadar perbedaan politik. Padahal, yang dipertaruhkan adalah keberlanjutan ekonomi dan demokrasi Indonesia. Kerusakan yang terjadi bukan hanya masalah teknis proyek, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengejar ambisi yang tidak realistis. Dalam era demokrasi yang ideal, kebijakan-kebijakan yang keliru harus dikoreksi dan pemimpinnya harus siap bertanggung jawab. Warisan Jokowi sejauh ini tidak hanya berupa proyek infrastruktur yang mangkrak, tetapi juga meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap integritas pemerintah. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar oleh bangsa ini. Harga dari ambisi yang tidak disertai akuntabilitas. Proyek-proyek besar yang digadang-gadang sebagai tonggak sejarah justru menyisakan pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dengan dana triliunan rupiah yang dikucurkan, rakyat justru lebih sering melihat gedung-gedung setengah jadi, jalan-jalan yang sepi, atau bandara yang nyaris tanpa aktivitas. Tidak lagi sekadar kelalaian, banyak yang mulai melihat ini sebagai bentuk korupsi kebijakan. Suatu tindakan sistematis yang menggerus anggaran dan merusak demokrasi dari dalam. Rocky Gerung, seorang pengamat politik, menyebut bahwa apa yang dilakukan Jokowi seharusnya kembali masuk ke dalam radar Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. Sebuah penghargaan satir yang mencerminkan betapa parahnya kerusakan yang telah terjadi. Pernyataan ini, meskipun bernada sarkastik, memiliki inti kebenaran yang tak terbantahkan. Kebijakan Jokowi lebih sering membawa bencana daripada manfaat. Keputusan-keputusan besar yang diambil selama masa jabatan Jokowi juga telah menggerus demokrasi Indonesia. Check and balance yang menjadi elemen vital demokrasi hancur karena pengaruh kekuasaan yang terpusat. Banyak pihak yang seharusnya menjadi pengawas justru bungkam atau bahkan mendukung kebijakan yang jelas-jelas bermasalah. Dalam atmosfer seperti ini, kritik menjadi barang langka, dan rakyat yang menuntut pertanggungjawaban malah dilabeli sebagai pengganggu stabilitas. APBN yang terus membengkak adalah salah satu dampak nyata dari korupsi kebijakan ini. Setiap utang yang diambil untuk proyek-proyek besar adalah beban bagi generasi mendatang. Ironisnya, sebagian besar rakyat Indonesia bahkan tidak pernah melihat atau merasakan manfaat dari pembangunan yang begitu gencar dipromosikan. Jalan tol dengan tarif selangit, pelabuhan tanpa kapal, dan kawasan industri yang kosong adalah bukti kegagalan visi pembangunan ini. Kepemimpinan Jokowi telah menciptakan kerusakan sistemik yang sulit diperbaiki. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah diambil, terutama jika dampaknya merusak keuangan negara dan kepercayaan publik. Dan di titik ini pertanyaan besar harus diajukan. Apakah pembangunan ini benar-benar untuk rakyat
atau hanya untuk memperkuat oligarki yang semakin menguasai negeri? Jika keadilan benar-benar ditegakkan, maka kebijakan-kebijakan Jokowi harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada pemimpin yang kebal kritik dan tidak ada kebijakan yang terlalu besar untuk dievaluasi. Apa yang terlihat sebagai ambisi besar ternyata hanyalah tirani tersembunyi yang mengorbankan rakyat demi kekuasaan. Di balik kemegahan pembangunan, ada kisah kelam yang harus diungkap. Di tengah puing-puing proyek mangkrak yang ditinggalkan oleh pemerintahan Joko Widodo, kini muncul secercah harapan. Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan estafet kepemimpinan mengambil langkah berani untuk mengevaluasi warisan Jokowi. Langkah ini tidak hanya rasional, tetapi juga sangat mendesak. Ini adalah momen krusial untuk membongkar ambisi-ambisi irasional yang selama ini menguras energi bangsa dan mengarahkan kembali prioritas negara kepada kebutuhan real rakyat. Evaluasi yang dilakukan Prabowo adalah angin segar di tengah kekecewaan yang telah menumpuk. Untuk pertama kalinya, ada keberanian politik untuk mempertanyakan apa yang selama ini dianggap tak tersentuh. Proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, kini berada di bawah pengawasan ketat. Tidak ada lagi ruang bagi pemborosan atau keputusan sepihak yang mengabaikan aspirasi rakyat. Ini bukan hanya tentang menghentikan proyek yang tidak efektif, tetapi juga tentang mengembalikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, tantangan yang dihadapi Prabowo tidaklah kecil. Proyek-proyek Jokowi tidak hanya menghabiskan dana yang fantastis, tetapi juga telah menciptakan jaringan kepentingan yang kompleks. Oligarki yang selama ini mendapat keuntungan dari proyek-proyek tersebut tentu tidak akan tinggal diam. Evaluasi terhadap kebijakan Jokowi adalah langkah yang secara tidak langsung menantang status quo kekuasaan, dan ini membutuhkan keberanian serta dukungan penuh dari rakyat. Evaluasi ini harus dilakukan dengan menyeluruh dan transparan. Setiap keputusan yang diambil Jokowi selama masa jabatannya harus ditelusuri. Apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat atau sekadar memenuhi ambisi politik dan memperkaya segelintir elit? Setiap proyek yang mangkrak harus diaudit secara independen untuk mengungkap apakah ada penyimpangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka siapapun yang bertanggung jawab, termasuk Jokowi sendiri, harus diajukan ke pengadilan. Kerusakan APBN yang terjadi akibat proyek-proyek ini adalah bukti nyata dari dampak buruk kebijakan yang salah arah. Uang yang seharusnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, atau memperkuat sistem kesehatan, malah dihabiskan untuk proyek ambisius yang tidak memberikan hasil nyata. Generasi mendatang kini harus menanggung beban utang yang terus membengkak akibat keputusan yang tidak bijak. Lebih dari itu, evaluasi ini juga harus menjadi refleksi bagi demokrasi Indonesia. Selama masa kepemimpinan Jokowi, check and balance dalam pemerintahan nyaris tidak berfungsi. Kebijakan besar seringkali diputuskan tanpa konsultasi yang memadai dengan DPR atau masyarakat sipil. Ini menciptakan presiden buruk bagi demokrasi, di mana kekuasaan terpusat pada satu tangan dan suara rakyat diabaikan. Prabowo, jika ingin sukses dalam misi ini, harus berani membawa narasi baru tentang pembangunan. Tidak lagi sekadar mengejar proyek-proyek besar yang penuh dengan risiko, tetapi fokus pada pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Evaluasi terhadap kebijakan Jokowi bukan hanya tentang menyelamatkan APBN, tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Momen ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk memulai lembaran baru. Namun, lembaran baru tidak bisa ditulis tanpa terlebih dahulu mengungkap kesalahan masa lalu. Jika kesalahan Jokowi dalam membuat kebijakan tidak dibongkar dan dipertanggungjawabkan, maka luka yang ditinggalkan oleh pemerintahannya akan terus membekas di tubuh bangsa ini. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada pencitraan atau kepentingan segelintir elit. Jika evaluasi ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Indonesia bukan hanya akan belajar dari kesalahan masa lalu, tetapi juga memiliki pijakan yang lebih kokoh untuk melangkah ke masa depan. Inilah momentum untuk membongkar tirani kebijakan dan mengembalikan harapan bagi jutaan rakyat Indonesia.